Halo Ananda semua, bagaimana kabarnya? Pada hari ini, kita akan mempelajari tentang keanekaragaman hayati. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini, peserta didik dapat mengidentifikasi perbedaan keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis, dan ekosistem, serta tipe ekosistemnya. Pada kegiatan sehari-hari, pernahkah Ananda melihat bunga dengan bentuk yang serupa namun warnanya berbeda? Atau melihat hewan dengan bentuk yang berbeda namun masih dalam satu jenis? Perbedaan ini terjadi karena adanya keanekaragaman hayati. Apakah Ananda tahu apa itu keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati atau biodiversitas dapat diartikan sebagai variasi organisme hidup pada 3 tingkatan, yaitu tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Keanekaragaman makhluk hidup menunjukkan adanya variasi bentuk, penampilan, ukuran, serta ciri-ciri lainnya. Secara garis besar, terdapat 3 macam keanekaragaman hayati. Yang pertama, keanekaragaman gen. Yang kedua, keanekaragaman spesies. Yang ketiga, keanekaragaman ekosistem. Ekosistem dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, ekosistem perairan atau akuatik. Yang kedua, ekosistem daratan atau terestrial. Untuk memahami pembelajaran lebih lanjut, coba Ananda perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar, bagaimana cara membedakan mana keanekaragaman hayati tingkat gen, tingkat spesies, tingkat ekosistem, dan komponen-komponen apa saja yang ada pada keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Untuk menyelesaikan permasalahan di atas, Ananda akan dibagi menjadi beberapa kelompok dan diberikan LKPD masing-masing kelompoknya. Setelah pembagian kelompok, silakan masing-masing Ananda mencari informasi terkait bagaimana cara membedakan keanekaragaman hayati tingkat gen, tingkat spesies, tingkat ekosistem. Kemudian komponen-komponen apa saja yang ada pada keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Informasinya dapat Ananda gunakan buku dan internet. Setelah informasi terkumpul, lakukan diskusi dengan anggota kelompoknya dan analisis data terkait yang telah dikumpulkan sebelumnya. Kemudian, lakukan pengisian pada LKPD yang telah disediakan. Setelah melakukan analisis dan pengisian LKPD, setiap kelompok melakukan presentasi di depan kelas, dan kelompok lainnya akan memberikan tanggapan beserta komentarnya. Untuk menguatkan hasil dari diskusi setiap kelompoknya, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah variasi organisme hidup pada 3 tingkatan, yaitu tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Adapun yang membedakannya, yang pertama keanekaragaman gen adalah keanekaragaman makhluk hidup dari suatu jenis atau turunan dari genetik yang sama. Yang kedua,
Keanekaragaman jenis atau spesies adalah keanekaragaman makhluk hidup dengan berbagai jenis, ditandai dengan ciri-ciri yang dimilikinya hampir sama. Yang ketiga, keanekaragaman ekosistem adalah keanekaragaman habitat atau tempat hidup berbagai jenis makhluk hidup yang berinteraksi dengan faktor abiotik dan faktor biotik. Pada ekosistem terdapat dua komponen, yaitu komponen abiotik atau benda mati dan komponen biotik atau benda hidup. Keduanya saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Keanekaragaman ekosistem terbagi menjadi dua tipe. Yang pertama, ekosistem perairan atau akuatik. Yang kedua, ekosistem darat atau terestrial. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, ekosistem perairan atau akuatik. Ekosistem perairan adalah ekosistem yang komponen biotiknya sebagian besar terdiri dari air. Sedangkan komponen biotiknya terdapat seperti plankton, nekton, neuston, benton, dan perifiton. 2. Ekosistem darat adalah suatu ekosistem yang berada di wilayah daratan suatu pulau yang memiliki komponen abiotik dan biotik yang saling berinteraksi. Ekosistem darat memiliki area yang luas, yang disebut dengan bioma. Terdapat 7 macam bioma di bumi. Yang pertama, hutan hujan tropis. Ciri-cirinya, curah hujan sangat tinggi, kisaran 200-450 cm per tahun, suhu 21-30 derajat Celcius, cahaya matahari lebih sedikit, pohonnya tinggi dan berkanopi, tanaman tumbuh merambat, contohnya itu rotan, dan tumbuhan menempel seperti anggrek. Yang kedua, sabana. Ciri-cirinya, padang rumput yang dikelilingi pohon. Curah hujan kisaran 90-150 cm per tahun. Tanamannya ada rumput, eukaliptus, akasia. Hewannya ada serangga, rayap, kuda, gajah, dan kijang. Yang ketiga, ada padang rumput. Ciri-ciri, curah hujan 25-50 cm per tahun. Hujan turun tidak beraturan. Contoh hewan, serangga, reptil, burung, bison, kanguru, zebra, serigala, dan cheetah. Tumbuhannya terdapat rumput yang pendek. 4. Gurun. Ciri-cirinya, curah hujan rendah kurang dari 25 cm per tahun. Tanah tandus dan tidak bisa menyimpan air. Kecepatan evaporasi sangat tinggi. Kelembaban udara sangat rendah. Suhu siang hari mencapai 60 derajat Celcius. Malam hari mencapai 0 derajat Celcius. Tumbuhannya xerofit, contoh kaktus. Hewannya kadal, ular, tikus, burung, dan unta. 5. Hutan gugur. Curah hujan antara 75-100 cm per tahun. Terdapat di daerah yang mengalami 4 musim. Tumbuhan dominan berdaun lebar. Tanaman yang mendominasi sakura, ek, mepel, jati. Hewan yang mendomisili beruang, panda, gibbon, burung pelatuk, rubah, dan rusa.
6. Taiga. Ciri-ciri: terdapat di daerah antara subtropis dan kutub. Tumbuhan dominan berdaun jarum atau konifer. Hewannya ada serangga, serigala, beruang, burung. 7. Tundra. Ciri-cirinya: bioma paling dingin terdapat di kutub. Vegetasi yang umum, lumut sphagnum. Hewannya rubah dan burung. Setelah melakukan diskusi di depan kelas dan mendengarkan penjelasan tentang keanekaragaman hayati, siapa yang bisa menarik kesimpulan tentang pembelajaran kita kali ini?